Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asyik Abidah dari kelas 2P Manajemen NIM 2020-115-30. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan ejaan di lapangan yaitu faktor kebiasaan masyarakat dan minimnya pengetahuan tentang ejaan bahasa yang baku. Contohnya, antrian seharusnya antrean, memakai huruf A. November seharusnya November, memakai huruf V. Masjid seharusnya masjid, memakai huruf A. Populer seharusnya popular, memakai huruf A. Kata-kata tersebut pasti sering kita dengar dan sering kita ucapkan. Yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung, kutipan dengan mengutip kalimat dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dan sumbernya. Ini adalah contoh kalimat yang nantinya akan saya kutip, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Contoh kalimatnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanto 2014, pada 1950 tercatat baru 3 universitas yang memiliki jurusan Bahasa Indonesia di RTT, yaitu Universitas Peking, Universitas Bahasa Asing Beijing, Universitas Bahasa Asing Guangdong. Ini adalah contoh kutipan langsung. Sudaryanto, awal nama besar, kurung buka 2014 kurung tutup spasi, menjelaskan bahwa pada tahun 1950 tercatat bahwa baru 3 universitas yang memiliki jurusan Bahasa Indonesia di RTT, yaitu Universitas Peking, Universitas Bahasa Asing Beijing, Universitas Bahasa Asing Guangdong. Seperti yang dilihat bahwa kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis dengan teks yang dikutipnya. Ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Sudaryanto, kurung buka 2014 kurung tutup spasi, menyatakan bahwa pada tahun 1950 ada 3 universitas yang memiliki jurusan Bahasa Indonesia di RTT. Kutipan tidak langsung ini memiliki ciri kutipan yang tidak sama persis dengan kalimatnya yang dikutip, akan tetapi makna dan sumbernya masih sama. Yang ketiga, apa perbedaan antara biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah teks yang isinya pengalaman atau riwayat hidup seseorang, dimulai dari dilahirkan sampai meninggal dan dituliskan oleh orang lain. Biografi tentunya bukan hanya ditulis untuk tokoh-tokoh berpengaruh saja, namun bisa juga Anda menuliskan biografi untuk kedua orang tua Anda, sebab perjuangan orang tua bisa diambil pembelajaran oleh anak, cucu, dan cicit di masa depan. Contoh biografi. Seorang anak membuat biografi tentang ayahnya. Judul biografinya adalah Ayah Sang Pekerja Keras. Dimulai dari cerita masa kecil sang ayah, kelebihan potensi diri,
kekurangan potensi diri dan cara mengatasinya, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan seorang ayah dianggap pekerja keras oleh anaknya. Itulah secara singkat teks biografi yang memiliki tujuan untuk mengedukasi. Bibliografi. Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi judul buku, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Contoh bibliografi. Judul buku Seven Habits of Highly Effective People, pengarang Stephen R. Covey, edisi revisi, tahun terbit 15 Agustus 1989, jumlah halaman 380 halaman, ISBN 978-583-603-2. Yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita sebut sebagai durasi. Contohnya, yang pertama, ujian mata kuliah Bahasa Indonesia dikerjakan dalam 2 jam. Yang kedua, durasi bekerja adalah 8 jam. Contoh ketiga, perbedaan waktu antara Aceh dengan Bali adalah 2 jam. Kata pukul dalam menunjukkan waktu adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, hujan deras mengguyur desa Kedungdawa sejak pukul 10 pagi. Jam bekerja PT Rocket Chicken Indonesia dimulai pukul 8. Nah, sekarang kita sudah tahu perbedaan kata jam dan pukul dalam menunjukkan kata pergantian waktu, sehingga kita bisa dengan tepat menggunakan kedua kata ini. Yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut. Apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa? Bahasa merupakan lambang bunyi, tetapi tidak semua bunyi dikatakan bahasa. Kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa adalah dua hal berbeda, namun memiliki hubungan. Bahasa bisa dikatakan sebagai sistem bunyi bermakna apabila bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur bisa dipahami oleh mitra penutur. Sedangkan pengguna bahasa suatu sistem bunyi yang dimiliki perseorangan belum tentu sama atau dimengerti oleh semua orang. Yang keenam, mengapa sering terjadinya kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kurangnya ketelitian dalam memberikan tanda koma pada kalimat perincian sering terjadi pada kata sebelum dan. Contoh, saya suka buah apel, melon, dan semangka. Seharusnya setelah kata melon diberi tanda koma. Kurangnya ketelitian dalam penulisan gelar akademis. Contoh, Ahmad Asyik Afida spasi S.H. Seharusnya setelah nama diberi tanda koma. Kurangnya memahami kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk setara lainnya, sehingga tidak diberikannya tanda koma. Contoh, saya bergabung dengan anggota pramuka, spasi, tetapi tidak aktif. Seharusnya setelah kata pramuka diberi tanda koma. Pemakaian tanda di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka
seharusnya diberi tanda koma. Contoh 33,5 M. Hal yang sering terjadi adalah diberi tanda titik dan bukan tanda koma. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung. Contoh, di mana Ahmad tinggal? Tanya Stephen. Tidak perlu ditambahkan tanda koma sebelum kata tanya. Yang ketujuh, apa perbedaan dari makna tanda titik dua dan tanda titik koma? Jelaskan disertai dengan 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua, titik 2, Ahmad Asyik, wakil ketua, titik 2, Afida, sekretaris, titik 2, Diva. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, yang pertama, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma, baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik koma, pisang, koma, apel, koma, dan jeruk. Yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadinya kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena bahasa asing sudah mendominasi di publik seperti poster, baliho, sehingga apa yang kita lihat kita sangka bahwa penulisannya sudah benar, padahal penulisan dalam bahasa asing yang benar adalah dimiringkan. Contohnya, servis motor. Kata service adalah bahasa asing sehingga penggunaannya harus dimiringkan. Yang kedua, ayo nganggo smartphone. Kata nganggo adalah bahasa asing sehingga penulisannya juga harus dimiringkan. Yang terakhir, nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan huruf konsonan dan huruf vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Terima kasih. Kesalahan penulisan huruf konsonan yang sering pada karya ilmiah. Yang pertama, zaman. Salah, seharusnya zaman memakai Z. Yang kedua, manajemen. Salah, seharusnya manajemen menggunakan huruf J. Yang ketiga, relevan. Salah, seharusnya relevan menggunakan huruf V bukan F. Yang keempat, memogram. Salah, seharusnya memprogram ditambahkan huruf P. Kesalahan penulisan huruf vokal pada karya ilmiah yang sering terjadi. Yang pertama, resiko. Seharusnya risiko menggunakan huruf I bukan E. Yang kedua, hakikat. Seharusnya hakikat menggunakan huruf I bukan E. Yang ketiga, detil. Seharusnya detail ditambahkan huruf A. Yang keempat, analisa. Seharusnya analisis.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.